Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan kepada kalian tentang profil usaha kami yaitu Prisma Batik. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kepada kalian tentang anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Widya Rahmawati Mokotumbis dengan NIM B11 2018 04983. Widya sendiri bertugas untuk menangani promosi penjualan meliputi menyiapkan dan memeriksa barang promosi dengan dokumen promosi baik menggunakan media sosial atau secara fisik agar dapat menambah konsumen. Lalu memastikan produk promosi yang digunakan dengan benar. Yang kedua, ada Tariza Safira dengan NIM B11 2018 04977. Ia bertanggung jawab dalam keuangan penjualan, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran usaha. Yang ketiga, ada Rizky Arafi Rajendra Prakosa dengan NIM B11 2018 04966. Ia bertugas dalam operasional penjualan seperti memastikan persediaan alat tulis, perlengkapan dan peralatan dalam produksi produk, menyiapkan akomodasi dan tiket apabila ada kegiatan atau kunjungan luar kantor. Selanjutnya, ada Bagus dengan NIM B11 2018 04957. Ia bertugas sebagai konten kreator dan mengumpulkan berbagai ide dan data yang berkaitan dengan isi konten yang dibuat, serta melakukan riset dan membuat suatu konsep menarik untuk menghasilkan konten yang sangat bagus dan menarik bagi kebanyakan orang. Yang terakhir ada Artiko Satrio dengan NIM B11 2018 04904. Ia bertugas sebagai admin gudang yang mencatat barang masuk dan juga keluar dari dalam gudang. Selain itu ikut melakukan perawatan pada barang-barang atau produk yang ada di gudang. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan kepada kalian apa sih Prisma Batik itu. Prisma Batik adalah sebuah usaha inovatif baru yang mengembangkan sisa kain perca batik tulis dari usaha batik mahkota Borobudur Pekalongan. Kemudian diproduksi menjadi produk-produk aksesoris yang bermanfaat bagi penggunaannya dan mengikuti tren di era modern serta mengenalkan dan menghargai kembali karya seni tradisional dari Indonesia. Salah satu dari produk Prisma Batik ini yaitu ada scrunchie dan masker kain non-medis. Konsep bauran pemasaran. Pengertian dari bauran pemasaran ini yaitu strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya, apalagi dalam kondisi persaingan yang sangat ketat. Konsep bauran pemasaran ini sendiri terdiri dari yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, ketiga distribusi, dan yang keempat promosi. Lalu yang pertama ada produk. Produk yang diproduksi dari Prisma Batik ini ada dua, yaitu scrunchie dan masker batik. Scrunchie ini sendiri yaitu aksesoris yang sering dikenakan oleh perempuan biasanya untuk mengikat rambut. Namun scrunchie ini bisa juga dikenakan pada tangan sebagai hiasan untuk mempertambah daya tarik fashionable pada penampilan seseorang. Yang membedakan scrunchie batik ini pada umumnya yaitu menggunakan sisa kain batik tulis asli Pekalongan sehingga tidak perlu diragukan lagi kualitas bahannya. Berikut adalah gambaran model motif scrunchie yang diproduksi dari Prisma Batik. Ini dia contoh pembagian dari produk Prisma Batik. Masker batik. Masker non-medis dengan bahan sisa kain batik tulis, serta menambahkan hiasan kain coklat agar semakin terlihat elegan. Pada bagian kantong dalamnya bisa dimasukkan tisu. Cocok digunakan saat acara-acara resmi dan bisa juga digunakan untuk sehari-hari. Dengan menyesuaikan motif yang ada, masker batik ini tersedia untuk berbagai usia, dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ini dia contoh pemakaian masker batik
dari Prisma Batik. Price, harga, scrunchie. Harga yang kami tetapkan untuk produk scrunchie kami ini cukup terjangkau bagi kalangan remaja hingga pekerja. Kami menetapkan harga scrunchie ini mulai dari harga 8.000 hingga 15.000. Harga tergantung dengan motif-motif batik yang diinginkan. Masker kain batik. Sedangkan untuk harga dari masker kain batik ini kami menetapkan harga mulai dari 5.000 hingga 10.000. Ini juga tergantung dengan motif kain batik yang diinginkan. Selanjutnya, distribusi marketplace. Dikarenakannya pandemi COVID-19 yang sedang meradang ini, untuk sementara ini kami menjual produk kami melalui marketplace, yaitu Shopee dan Tokopedia. Alasan lain mengapa kami lebih memilih untuk menjual di marketplace Shopee maupun Tokopedia ialah kami bertujuan agar produk kami lebih dikenal dengan bauran masyarakat yang luas di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kami pun juga mengharapkan produk kain batik kami juga dijangkau oleh pasaran luar negeri, agar kain batik Indonesia ini bisa dikenal ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya masih dalam distribusi, Grab atau Gojek. Untuk pembelian kepada pelanggan kami pada jarak dekat, kami juga melayani melalui Grab Express atau GoSend. Dikarenakan dengan menggunakan fasilitas ini, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan waktu yang diperlukan pun juga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya promosi marketplace. Kami biasanya melakukan promosi besar-besaran seperti buy one get one atau memberikan diskon melalui Shopee maupun Tokopedia. Kami juga memanfaatkan event setiap 1 bulan sekali yang diselenggarakan oleh pihak Shopee maupun Tokopedia, yang biasanya dilakukan pada tanggal tertentu seperti 11.11 atau 12.12. Dengan adanya event tersebut, Shopee maupun Tokopedia biasanya memberikan voucher mulai dari gratis ongkir hingga voucher diskon dan cashback untuk barang-barang tertentu, sehingga dari promosi ini dapat meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya masih di bagian promosi sosial media. Kami juga melakukan promosi pada akun sosial media dengan menggunakan platform Instagram atau TikTok. Karena menurut kami dengan menggunakan Instagram maupun TikTok lebih banyak peluang besar untuk merambah konsumen. Karena di era yang milenial ini sangat banyak sekali pengguna-pengguna sosial media yang mengakses Instagram dan TikTok, baik itu mulai dari anak-anak hingga orang tua. Salah satunya endorsement. Dengan endorsement akan memberikan kesempatan untuk menciptakan situasi booming atau tren tersebut lebih mudah oleh para pebisnis. Secara tidak langsung, pengguna sosial media akan terpacu rasa minat atau penasaran dengan produk yang dipromosikan oleh selebgram, apalagi selebgram tersebut populer dan terkenal di masyarakat. Selain itu, produk juga akan lebih dikenal, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan penjualan. Analisis biaya, modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar Rp360.000. Total biaya sama dengan bahan baku plus perlengkapan plus biaya lain-lain sama dengan Rp175.000 ditambah Rp180.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp360.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi menghasilkan 80 piece produk dengan modal pengeluaran Rp500.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produk sama dengan total biaya per hasil produksi sama dengan Rp360.000 per 60 sama dengan Rp6.000. Harga jual sama dengan harga pokok plus laba yang diinginkan sama dengan Rp6.000 plus Rp4.000 sama dengan Rp10.000. Jadi harga jualnya yaitu Rp10.000 per piece. Perhitungan laba rugi. Laba sama dengan
hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal, sama dengan 60 dikali Rp10.000 dikurangi Rp360.000 sama dengan Rp240.000. Persentase laba sama dengan laba per modal kali 100% sama dengan Rp240.000 per Rp360.000 dikali 100% sama dengan 0,66%. Persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 0,66%. Terima kasih telah melihat video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata baik sengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.